warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matin Rukayah, pengajar Mapel Fikih di MI Raudatul Hasan Condong, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Saya mahasiswa PPG Daljab Bek 1 tahun 2025 dari LPTK IAIN Takengon, Aceh. Saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran hari ini, Kamis, tanggal 10 Mei 2025 di kelas 4 dengan tema Idul Fitri. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Istiqdadan, duaan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sekarang pada pagi hari ini Bu Guru pelajaran apa Vicky ya? Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran materi hari ini, yaitu sholat Idul Fitri ya. Materinya sholat Idul Fitri. Tujuannya apa? Agar kalian bisa memahami pengertian sholat Idul Fitri. Apa lagi? Selain pengertian, apa lagi? Di situ ada tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang ketiga apa? Agar kalian bisa apa? Mengerti hikmahnya melaksanakan sholat Idul Fitri. Selanjutnya, Bu Guru akan memperlihatkan sebuah video. Video apa? Video sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Silakan kalian simak. Assalamualaikum, aku Lala. Aku dan Rio akan mengajak teman-teman mengenal Raya Idul Fitri. Ayolah kita belajar bersama teman-teman mengenal Hari Raya Idul Fitri. Apakah kalian tahu kapan Hari Raya Idul Fitri? Tanggal 1 Syawal. Benar sekali. Iya, benar sekali. Hari Raya Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal. Sebelum perayaan Idul Fitri,
adalah apa? Sholat yang dikerjakan pada pagi hari, terus pada tanggal 1 Syawal, terus apa? Setelah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Ya. Terus selanjutnya apa? Apa ini? Apa Idul Fitri? Hukumnya sholat Idul Fitri apa? Sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad itu? Sunnah yang dianjurkan. Jadi ketika sudah dikatakan sunnah yang dianjurkan, itu kalian harus melaksanakan. Bukan harus, tapi sebaiknya dilaksanakan karena Rasulullah melaksanakan sunnahnya juga. Kita sebagai umatnya harus menirukan pedoman Nabi Muhammad. Tata cara sholat Idul Fitri apa saja? Satu nih. Terus setelah itu takbir pertama itu berapa kali? 7 kali. Terus takbir kedua 5 kali. Setelah itu apa? Membaca Al-Fatihah. Nah, setelah membaca Al-Fatihah, ruku dan sujud. Setelah itu tasyahud dan salam. Selanjutnya khutbah Idul Fitri. Khutbah Idul Fitri adalah ceramah sebelum sholat Idul Fitri, ya, sebelum sholat Idul Fitri. Jadi ketika khutbah kalian mendengarkan, tidak boleh berbicara, mendengarkan dengan penuh hikmat. Jadi tidak boleh apa? Berbicara dengan teman. Terus hikmah sholat Idul Fitri. Sekarang hikmah sholat Idul Fitri apa? Meningkatkan takwa. Terus mensyukuri. Meningkatkan takwa ini apa maksudnya? Ada yang tahu? Meningkatkan takwa? Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sudah ya? Guru sekarang akan membuat suatu kelompok, 3 kelompok aja ya. Membuat tugas per kelompok. Kalian buat poster. Nah, nanti di situ ada poin 3 ya, ada 3 poin. Ya teman-teman, ada 3 poin. Di situ ada pengertian sholat Idul Fitri, terus tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri dan hikmah sholat Idul Fitri. Jadi kalian rangkum ya, dirangkum apa pengertian sholat Idul Fitri, terus tata caranya itu apa saja, terus hikmahnya sholat Idul Fitri apa saja ya. Dan lagi kertasnya ada di bahasa Senayan. Lagi. Yuk silakan kalian kerjakan per kelompok. Nanti dipresentasikan per kelompok maju satu-satu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 1
Ya. Sudah ya? Mari kita presentasikan per kelompok ya. Coba kelompok 3 akan mempresentasikan hasilnya. Pengertian sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunah 2 rakaat yang dilaksanakan pada pagi hari tanggal 1 Syawal. Setelah umat Islam selesai menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Nah, jadi ini menjelaskan tentang pengertian sholat Idul Fitri. Kelompok 3 menjelaskan pengertian sholat Idul Fitri. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Ya, jadi yang kelompok 2 mempresentasikan tentang hikmah sholat Idul Fitri. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang mulai kelompok 1. Pengertian sholat Idul Fitri. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca takbir sebanyak 10 kali. Takbiratul ihram diseliphi bacaan takbir. 4. Membaca surah Al-Fatihah. Dilanjutkan surah pendek misalnya Al-Asr. 5. Rukuk. 6. Sujud di antara dua sujud. 6. Berdiri untuk rakaat kedua. Ya, ini adalah presentasi kelompok 1. Mempresentasikan bagaimana tata cara sholat Idul Fitri. Baik, selanjutnya anak-anak, guru akan menyimpulkan materi sholat Idul Fitri. Ya, apa saja yang kita pelajari tadi? Pengertian sholat Idul Fitri. Melaksanakan tata cara apa? Sholat Idul Fitri. Hikmahnya apa saja ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri? Yuk, apa saja? 1. Ya, terus? Terus, nomor 3. Jadi banyak ya hikmahnya kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Amin, amin ya Rabbal alamin.